Seksual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Pada penugasan kali ini, CGP diminta untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Salah satunya saya ingin mewawancarai Pak Sudarto selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Mulyorejo 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, di mana saya sebagai CGP juga mengajar di instansi sekolah ini. Untuk yang ingin kami tanyakan Pak pada kesempatan hari ini adalah tentang wawancara tentang kasus dilema etika yang pernah Pak Sudarto alami sebagai kepala sekolah. Jadi saya ingin belajar bagaimana Pak Sudarto dalam mengambil keputusan ketika terjadi sebuah kasus dilema etika. Untuk wawancara siang ini kurang lebih ada 8 pertanyaan yang nanti bisa Pak Sudarto bagi pengalamannya, jawabannya agar menjadi inspirasi bagi kami CGP untuk dapat berbagi wawasan tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk pertanyaan pertama Pak Sudarto, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara kami mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama, kami berupaya terlebih dahulu untuk membedakan atau istilahnya memilah atau memilih mana yang termasuk atau kategori kasus dilema etika atau bujukan. Digandung maksud untuk memudahkan cara menanganinya atau menyelesaikannya. Perlu diketahui Pak Rais bahwa kasus dilema etika adalah benar melawan benar, kemudian sedangkan bujukan moral adalah kasus benar melawan salah. Terima kasih Pak Sudarto. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Cara kami dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang kami pimpin, bila ada kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita berupaya untuk melaksanakan musyawarah bersama. Kemudian kita mengawal, kemudian kita mendampingi 2 kepentingan tersebut dengan sebaik-baiknya agar menuju ke kebaikan bersama. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan ketiga Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa kami lakukan bila ada suatu permasalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menentukan topik masalahnya dulu.
Kemudian kami musyawarahkan bersama untuk mencari cara pemecahannya atau solusinya. Kemudian hasil dari musyawarah tadi kita laksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah sebagai berikut. Kami akan mengedepankan 5K. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua konfirmasi, yang ketiga koordinasi, yang keempat konsultasi, yang kelima konsolidasi terhadap kepentingan kita bersama. Terima kasih Pak. Selanjutnya nomor 5 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini jadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah masih adanya perasaan manusiawi yang melekat pada diri seseorang untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Selanjutnya Pak, pertanyaan nomor 6 tentang apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada hari ini juga, atau mungkin Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa yang selama ini sudah Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika di sekolah, kami menjadwalkan waktu khusus untuk menyelesaikannya dengan musyawarah bersama. Prosedurnya nanti musyawarah bersama. Waktu khusus untuk menyelesaikan itu Bersama Bapak Ibu yang lain. ya, bersama dengan guru yang lain. Untuk pertanyaan nomor 7 Pak, kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu kami dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah adanya kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Yang kedua, adanya komitmen yang tinggi dari warga sekolah. Untuk pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan nomor 8, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya kasus dilema? Pembelajaran yang kami peroleh dari pengalaman kami dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah adalah kami akan lebih hati-hati dan mengutamakan prosedur yang benar dalam mengambil keputusan dilema etika. Dikandung maksud agar hasil yang kami
kami peroleh dapat memenuhi harapan kita bersama. Ya, terima kasih Pak Joko. 8 pertanyaan yang kami tanyakan sudah Bapak tanggapi, sudah Bapak jawab dengan sangat baik. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, jadi masukan bagi kami JDP agar bisa meniru jejak baik dari Bapak, namanya dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi sebuah kasus tentang dilema etika di sekolah. Begitu Pak, wawancara siang ini kami cukupkan. Saya ucapkan terima kasih Pak Joko atas partisipasi Bapak dalam menjawab semua pertanyaan. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rubiati, SPD SDMPD. Maksud kedatangan kami ke sini Bu, yang pertama dalam rangka menyelesaikan tugas LMS CGP pada alur demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Peserta CGP diminta untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah dalam rangka menanyakan pengalaman kepala sekolah ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Nanti kami ingin bertanya kepada Ibu Rubiati selaku kepala sekolah dari SD Negeri Sedu 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika. Bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan. Harapannya nanti CGP dapat belajar dari Bapak Ibu Kepala Sekolah agar nanti ketika menghadapi kasus serupa punya pengalaman untuk bagaimana nanti memutuskan suatu keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Setidaknya nanti ada 8 pertanyaan Bu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu berkaitan tentang kasus-kasus dilema. Kami mulai untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Rais atas pertanyaannya, semoga bisa membantu Bapak. Selama ini ketika kami menghadapi permasalahan atau dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di wilayah sekolah kami, yang pertama adalah saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu dari kasus-kasus tersebut. Kemudian dari kasus dilema etika, benar berarti benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral adalah yang berhubungan dengan kasus benar melawan salah. Dan biasanya terkait dengan permasalahan hukum. Seperti itu Ibu. Iya Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka akan saya lakukan adalah dengan mencari solusi yang terbaik. Jika kasus tersebut sifatnya individu,
maka saya akan memanggil secara individu atau personal pihak-pihak yang terkait, dan saya akan melihat dari dua sisi yang ada. Apabila kasus yang dihadapi lebih berat, maka saya akan mengadakan rapat bersama di dalam satu sekolahan, dan kami akan menentukan solusi yang terbaik untuk kasus tersebut. Oh, seperti itu. Ya Pak. Kemudian nomor 3 Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Untuk langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa saya lakukan dalam memutuskan suatu masalah atau perkara adalah dengan melibatkan dewan guru, komite sekolah, wali murid, pengawas, serta pihak-pihak yang terkait. Karena apa? Kasus tersebut saya identifikasi, saya merumuskan masalah dulu, kemudian mencari solusi-solusi yang ada, dan kami akan memilih solusi-solusi tersebut, solusi yang terbaik. Luar biasa. Untuk pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ruby anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Untuk hal ini saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dalam penyelesaian suatu kasus atau masalah, jangan sampai berlarut-larut atau berkepanjangan. Masalah hari ini harus kami selesaikan hari ini juga. Jika masalah privasi, maka informasi tersebut harus saya jaga rapat-rapat. Jangan sampai informasi tersebut akan tersebar ke khalayak atau ke publik. Privasi guru dan murid harus kita junjung tinggi sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Dengan apa? Dengan mengedepankan komunikasi yang baik antar berbagai pihak, maka segala permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Dan tentu saja kami membutuhkan komitmen untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Seperti itu gitu. Iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Menurut saya Pak, yang menjadi tantangan saya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini adalah jika ada kecondongan untuk memihak salah satu pihak. Hal tersebut tentunya tidak boleh saya lakukan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dapat merugikan dari salah satu pihak tersebut. Yes, seperti itu ya. Untuk pertanyaan nomor 6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Lalu kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, saya biasanya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesegera mungkin. Apabila kasus tersebut tergolong ringan, namun apabila kasus tersebut berat, maka saya akan lakukan adalah dengan membuat jadwal ataupun schedule tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga keputusan yang saya ambil nantinya lebih tepat dan akurat. Ada dua ya? Iya Pak. Dari dua, kadang juga belajar. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-7 Bu, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu, utamanya dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk ini Pak,
karena terus terang saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus melibatkan semua warga sekolah, terutama komite sekolah, wali murid, dewan guru, serta pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika. Kemudian faktor-faktor selama ini untuk mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika ini adalah ikut sertanya dewan guru, wali murid, komite sekolah, serta pihak-pihak yang terkait tadi, sehingga pilihan keputusan atau keputusan yang kami ambil nantinya bisa bervariasi, sehingga dapat mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan yang kami pilih. Jadi melibatkan banyak pihak gitu nih. Ya Pak, harus, karena tidak bisa bekerja sendiri. Oh iya, sih, luar biasa itu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, atau pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah Ibu Rubiati sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini ketika memutuskan tentang kasus dilema etika? Ya. Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika adalah saya akan menjadi lebih bijak atau tidak pilih kasih dalam mengambil keputusan, dan saya bisa mendeteksi sebuah kasus dengan cepat dan tepat, dan Pak mampu mengambil solusi dengan tepat dan benar. Terima kasih Bu Ya, Pak. Rubiati, Sama-sama. sudah menjawab pertanyaan kami dengan sangat jelas. Semoga jawaban-jawaban Ibu dapat menjadi inspirasi kami ketika nanti menemukan sebuah kasus-kasus dilema etika di sekolah. Kami ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu. Oke, sama-sama.